Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 40 Dewa Willow. Tidak bisa dibuka. Cabang willow hijau zamrud yang lembut memancarkan cahaya hijau multiwarna. Itu terlihat sangat lembut, tetapi ketika menembus, itu tampak sekuat baja ilahi. Naga banjir. Terbang itu terpaku di udara, dan darahnya menetes di cabang lembut dunia lain dan misterius. Naga banjir tidak bisa lagi mengeluarkan suara lain, dan setiap sisik di tubuhnya segera kehilangan semua kilau sebelumnya. Ketakutannya mencapai titik ekstrim dan dengan cepat mulai kehilangan tanda-tanda kehicupan karena tubuhnya menggigil ringan. Apa yang terjadi? Paman Jiao. Jiao Peng berteriak dari belakang naga becenjir ganas dengan ketakutan. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Naga banjir itu setebal tangki air, dan itu membentang beberapa puluh meter. Itu tertutup sisik dengan rapat, dan di punggungnya ada sepasang sayap. Itu agung dan ganas, namun, itu masih dipaku di udara oleh cabang yang aneh dan lembut, dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli berteriak ketakutan. Apakah ini dianggap sebagai roh penjaga desa pegunungan? Bagaimana bisa ini? Mengerikan. Hanya dengan satu serangan, itu mampu menembus tubuh binatang buas yang begitu kuat. Cepat, simpan. Teriak Jiao Chang, pria paruh baik dari kolam terapung besar. 10 bayangan muncul dari dalam hutan, telapak tangan mereka berkedip-kedip dengan simbol. Tiba-tiba, sinar cahaya melesat ke langit, menutupi seluruh desa. Mereka ingin membunuh pohon willow. Klan petir, klan gunung ungu, dan suku serigala emas semuanya menggigil di dalam hati. Mereka, Great Floating Pool sepertinya hanya memiliki beberapa orang di permukaan tetapi sekelompok orang diam-diam mengikuti. Mereka sebelumnya sudah melakukan banyak persiapan. Namun, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam sepersekian detik, naga banjir terbang tebal di udara sudah kehilangan pandangannya di kedua mata Nich. Sisiknya Icang, mempesona sepertinya berusia 10.000 tahun, dan mulai terbelah. Tubuhnya mulai menua dengan cepat dan hancur saat jatuh. Peristiwa yang tidak terduga ini terlalu menakutkan. Bagaimana bisa naga becenjir yaing begitu menakutkan dan perkasa berubah menjadi debu begitu saja seolah mati karena usia tua. Jiao Peng menjadi ketakutan dan jatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan. Seberapa kuat roh penjaga ini? Dia jatuh keluar dan tidak lagi memiliki sedikit pun keangkuhan. Wajahnya pucat, pasti saat tubuhnya gemetar. Cabang hijau yang lembut memiliki tetesan cairan abu-abu di atasnya, dan tetesan abu-abu menahan sejumlah besar kekuatan hidup saat itu berguling ringan. Ini diekstraksi dari dalam. Naga banjir terbang, dan diserap oleh cabang dari naga banjir yang ditembus hingga pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semuanya selesai dalam sepersekian detik. 10 ahli yang muncul dari dalam hutan memenuhi langit dengan sinar cahaya yang menari dan simbol yang berkedip-kedip. Burung-burung purba dan ganas mulai terbentuk. Dan mereka semua meringkuk dalam cahaya menyilaukan saat menyerang pohon willow hitam yang hangus. Siu. Cabang willow memanjang dan berubah menjadi rantai hijau tua. Itu dengan cepat menggambar busur yang indah dan berkilau di tengah langit. Namun, akibat yang menakutkan mengirimkan ketakutan ke hati semua orang. Cabang willow melesat lewat dan mematahkan setengah ahli di sepanjang pinggang. Kelihatannya lemah, tapi tidak diragukan lagi itu adalah pisau dewa. Itu secara langsung memotong individu itu menjadi 2 saat darahnya mengalir kemana-mana. Apa itu tadi? Semua orang tercengang. Itu baru permulaan. Para ahli yang bergegas maju mulai menyelimuti lingkungan dalam cahaya yang berkilauan. Cabang willow bergoyang mengikuti angin saat cahaya hijaunya yang beraneka warna mulai mekar. Itu melesat di langit seperti rantai ilahi dan dipotong seolah-olah itu adalah pedang abadi. Satu demi satu, para ahli itu dipotong menjadi 2 bagian, atau dipotong menjadi 2 bagian. Serangan itu benar-benar mengerikan. Itu jelas hanya cabang pohon willow, namun itu melesat di langit seperti pedang yang paling tajam, memotong segala sesuatu di jalurnya. Darah bersemi dan terciprat kemana-mana. Saat cabang pohon willow mengacung dengan cepat di udara, tubuh-tubuh jatuh ke tanah,
dan mereka terbelah menjadi dua atau patah. Darah mekar seperti bunga, satu demi satu. Cahaya matahari terbenam terpancar di cakrawala. Itu mewarnai seluruh desa dengan kemegahan emas. Selama matahari terbenam ini, di atas pohon willow hitam hangus, cabang pohon willow bergoyang indah. Namun, lantai itu dipenuhi mayat-mayat berlumuran darah. Pemandangan yang tak terlupakan ini terlukis secara permanen di kepala setiap ahli. Dengan cara ini, semua ahli dari kolam terapung besar terbunuh dalam sekejap tanpa ketegangan. Semua ahli yang tampak kedinginan karena ketakutan. Xiao Peng menjerit mengental darah. Dia ketakutan. Beberapa bangkai mendarat di atasnya. Saat darah mereka menyembur ke seluruh tubuh dan wajahnya. Dia menangis saat dia merangkak dan jatuh untuk melarikan diri. Wajah Xiao Chang memucat. Dia sudah kehilangan semua warna dari wajahnya sejak lama. Seluruh tubuhnya berlumuran keringat dingin, dan ketakutan yang tidak dapat diatasi ini bertahan di dalam pikirannya. Sungguh roh penjaga yang kuat. Semua ahli yang tenang dan tenang dari sebelumnya menjadi tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat orang-orang di desa batu dengan sangat jik. Mereka berdiskusi, bagaimana cara merampas tulang berharga Suwani dan mengambil sendiri ketiga burung. Itu. Sekarang, masing-masing dari mereka menatap dengan ngeri. Si Fei Jiao dan sekelompok penduduk desa yang sehat, serta anak-anak, wanita, dan orang tua semuanya kehilangan kata-kata. Mereka menatap dengan bodoh segala sesuatu dengan tidak percaya. Benar-benar menakjubkan. Sebuah cabang pohon willow mampu menembus langit dan bumi, membunuh dan memenggal semua ahli itu membuat orang menggigil. Selama 10 tahun terakhir, pohon willow tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan desa atau menunjukkan tanda-tanda perilaku tidak normal. Sekarang, bagaimanapun, itu membawa pemandangan yang mengejutkan, memberi semua orang perasaan yang tidak nyata. Mungkin, hanya kepala suku yang mengisolasi dirinya dan beberapa orang yang mengetahui hal ini yang tidak terkejut. Ini karena lebih dari 10 tahun yang lalu, selama badai petir itu, mereka melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Wah, Xiao Peng akhirnya merangkak keluar dari tumpukan mayat dan melompat ke sisi Xiao Chang. Dia menahan kakinya saat dia menangis dan berteriak ketakutan. Baru sekarang kedamaian ini diganggu. Para ahli yang mengalami shock secara bertahap kembali ke akal sehaid mereka. Mereka sangat menghormati, namun mereka juga mencan rasa takut dan tidak berani menghadapi pohon willow itu. Xiao Chang tidak mau menyerah, namun dialah yang paling takut. Dia berdiri di pintu masuk desa dan berkata, jiwa penjaga yang perkasa, mohon maafkan perilaku bodoh dan menyinggung saya. Saat suaranya baru saja terdengar, embusan angin menyapu cabang pohon willow Fei bergoyang di udara saat menghasilkan kabut dan uap. Itu secara bertahap turun ke bawah. Dengan suara po, ranting willow itu menembus lengan kanannya. Jeritan sengsara bergema di udara. Tidak peduli seberapa keras Xiao Chang berjuang, itu tidak berguna. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Lengan kanannya diserap, lalu mulai retak. Itu patah seperti kayu busuk saat jatuh ke lantai. Xiao Peng melolong dengan sedih. Dia berada tepat di bawah Xiao Chang, dan memegangi kakinya saat lengan yang kering dan retak ini menabraknya. Dia mendongak dan melihat cabang yang lembut dan berkilau. Dia segera memutar matanya kembali ketakutan dan pingsan. Xiao Chang tersenyum pahit. Tidak hanya kehilangan satu lengan, dia juga kehilangan setengah dari kultivasinya. Dia tertatih-tatih di ambang kehancuran dan sangat pahit di hatinya. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan dirinya sendiri saat dia memandang rendah pada penduduk desa. Dia sebelumnya memandang rendah semuanya dengan jijik. Tetapi semuanya berubah dalam sekejap. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa lumpuh begitu mudah, berubah menjadi pria yang tidak berdaya. Dua pemuda lainnya yang sedikit lebih tua dari The Great Floating Pool berjalan ke depan untuk mendukung Xiao Chang. Tangan dan hati kedua jenius ini gemetar. Segala sesuatu yang baru saja mereka lihat akan selamanya tercetak di dalam hati mereka dan akan sulit untuk dilupakan sepanjang hidup mereka. Semua ahli dicam dalam ketakutan. Hati mereka masih ketakutan. Roh penjaga ini terlalu menakutkan, karena membuat semua orang merinding.
Semua orang dari suku Serigala Emas, klan Petir, dan Gunung Ungu semuanya terintimidasi. Mereka baru saja berbicara tentang bagaimana menghukum desa batu beberapa saat yang lalu untuk merebut tulang berharga Suan Ni untuk diri mereka sendiri, tetapi setelah tontonan ini, mereka hanya bisa berdiri diam dalam ketakutan. Semua orang benar-benar menyesal. Jika mereka tahu bahwa pohon willow ini menakutkan. Bahkan jika mereka diminta untuk menyerahkan artefak berharga mereka, mereka tidak akan mengatakan apapun yang menentangnya. Wei, apa kalian tidak ingin mencuri harta kita? Cobalah. Sekelompok anak-anak bertingkah sangat marah. Setelah suasana hati mereka pulih, mereka semua mulai marah. Suku Serigala Emas, Kolam Terapung Besar, Klan Petir, dan Klan Gunung Ungu, bukankah kamu semua bertingkah tinggi dan perkasa barusan, benar-benar meremehkan kami dengan jijik? Kenapa kamu semua pucat sekarang? Ermeng berkata sambil menatap kosong. Selain itu, bukankah beberapa ahli barusan mengatakan bahwa Anda akan membantai desa kami? Bocah hidung itu mengepalkan tinjunya saat dia mengemukakan apa yang baru saja mereka bicarakan, menggosok garam pada lukai mereka. Kelompok ahli mendengar semuanya, dan mereka semua gemetar, kepala mereka akan meledak. Mereka memandang ke arah pohon willow itu, takut pohon itu akan mulai menunjukkan kekuatan keilahiannya sekali lagi. Atlik laki-laki, kami hanya bercanda. Ticak ada yang nyata, jangan simpan di dalam hatimu. Kelompok ahli menggigil karena keringat dingin. Mereka semua sangat tinggi dan perkasa. Dan mereka tidak akan pernah peduli tentang penduduk desa ini secara normal. Mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi, jadi mengapa mereka bertindak berbeda di desa pegunungan seperti ini? Namun sekarang, mereka harus memberanikan diri dan meminta maaf kepada penduduk desa tersebut. Kakak-kakak, bisakah kamu mengabaikan kesalahan kami kali ini? Anda akan mendapatkan imbalan jika Anda melepaskan kami. Pemimpin suku Serigala Emas berkata sambil melihat ke arah kelompok Silinghu. Garis cahaya hijau multiwarna melintas. Pohon willow sedang bergerak. Cabang itu dengan cepat turun dan menembus bahunya. Setengah dari darah di tubuhnya mengering dan lengannya layu dan retak saat jatuh ke tanah. Separuh tubuhnya lumpuh seperti Jiao Chang. Setelah itu, cabang pohon willow dengan cepat bergerak seperti tombak dewa. Itu menembus 7 hingga 8 ahli berturut-turut. Mereka adalah orang-orang yang mengancam atau ingin membantai desa batu. Sekarang, sebagian besar kekuatan dan kekuatan hidup mereka diserap oleh cabang pohon willow. Kalian pergi, kata Silinghu. Kelompok ahli gemetar. Pohon willow ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya kecuali mereka memohon kepada kepala klan mereka untuk datang secara pribadi. Jika tidak, para ahli di sini hanya akan mencari kematian. Kelompok itu bergegas keluar dari desa batu. Pemimpin suku Serigala Emas dan Chang Jiao dari kolam terapung besar tersenyum sedih di wajah mereka. Paman Zishanhou, pelayan klan petir tidak bisa berkata-kata. Kali ini mereka bertemu dengan tragedi absolut. Hanya orang-orang dari Heavenly Cloud Palace yang tidak terganggu karenci mereka Saima sekali tidak mengalami kerugian. Penatua yang memimpin 2 gadis muda yang cantik itu menyipitkan matanya dan tidak banyak bicara. Kedua gadis muda itu mengedipkan mata bulat besar mereka dan melihat ke arah desa batu. Mereka ingin berbicara lebih banyak lagi. Tetapi mereka dihentikan. Cahaya matahari terbenam sudah lama menghilang dan langit mulai gelap. Melihat dari kecuhan, pohon willow dari desa batu memancarkan cahaya kabur, menyelimuti seluruh desa. Populasi kami lebih dari 10 juta dan kami menguasai sejumlah besar wilayah. Ia memperlakukan kami seperti ini, tidakkah ia takut bencana besar akan menimpanya? Dari jarak lebih dari 1 li, beberapa orang menjadi sangat marah. Kami harus melaporkan ini ke kepala klan kami dan memohon agar dia datang sendiri. Terlepas dari hal-hal lainnya, tulang-tulang berharga Suan Ni dan roh penjaga ini adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Beberapa orang benar-benar marah. Namun, begitu mereka berbicara, meski mereka sangat jauh, roh penjaga juga merespon. Cabang willow hijau subur yang diselimuti cahaya multiwarna membentang sejauh 1 li. Saat ia meronta-ronta, orang-orang yang marah segera dipotong menjadi 2, seolah-olah mereka terbelah oleh
Pisau iblis paling tajam. Tubuh bagian atas dan bawah mereka benar-benar terpisah dan darah mulai mengalir keluar. Semua pemimpin klan sudah terluka. Pelayan tua dari klan petir dan paman Zishan-ho sama-sama kehilangan tangan sebagai peringatan. Semua kepala ahli menjadi mati rasa dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menghilang di malam hari. Mereka memegang artefak berharga mereka. Saima-saima keniangan tangan sebagai peringatan. Semua kepala ahli menjadi mati rasa dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menghilang di malam hari. Mereka memegang artefak berharga mereka, yang bersinar, menempel di dekat tanah dan menyerbu ke jantung hutan kuno.